Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman adalah Pendeta Inyoman Jepun. Ungkapan situasi. Sungguh cinta kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anaknya. Ia setia memelihara hidup kita dari hari ke hari. Tuhan amat baik. Ia juga yang telah berjalan bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB hingga 61 tahun masa pelayanan telah terlewati. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Hanya dengan kasih dan kesabaran Tuhan yang Ia taruh di hati kita, maka orang tua bersama para pelayan dan jemaat dewasa dimampukan untuk menyayangi dan membimbing jemaat anak yang bersekutu bersama di GPIB tercinta ini. Salah satu kegembiraan terbesar orang tua adalah melihat anaknya tumbuh menjadi anak GPIB yang taat pada firman-Nya, menjadi berkat bagi orang lain, serta beriman teguh dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Inilah yang Tuhan terus kerjakan bagi anak-anak kita bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Di dalam Pelkat Pelayanan Anak, kami belajar bahwa Tuhan yang amat besar mempunyai rancangan besar atas hidup anak-anaknya yang masih kecil, yaitu agar sejak kini hingga dewasa nanti mereka dapat bertumbuh menjadi gereja yang melayani. Bapak Ibu Saudara, sebelum ibadah dimulai, mari kita dengarkan lagu Mars Pelkat PA GPIB, Gereja yang Melayani, yang dinyanyikan oleh para pelayan, pengurus, dan anak layan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan.
Saudara umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian pembimbing 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, bersembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan. Kepadamu kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Melaku kecil lama
Bapak Ibu Saudara, sebelum firman Tuhan diberitakan, mari dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB Jemaat Pinil Palembang melalui lagu pujian Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Untuk saudara ketahui, mereka-mereka ini adalah anak-anak kita dengan protokol ketat mengambil bagian dalam persekutuan di usia 61 tahun yang hari ini kita rayakan. Mari dengarkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Mari berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus Tuhan kita datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka
yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Karena kita berada di rumah, saudara bisa berjabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Hari ini kita bersyukur bersama dengan anak-anak kita Pelkat Pelayanan Anak, karena hari ini tepat tanggal 6 September diperingati sebagai ulang tahun ke-61 karya layan, pelayanan kategorial, pelayanan anak GPIB. Dan serentak saya yakin semua GPIB hari ini merayakannya sebagai ibadah syukur di hari Minggu ini. Saya mau berbagi dengan saudara tentang Timotius ini dan menghubungkan sebentar dengan ungkapan syukur kita 61 tahun ini. Dari bahasa Ibrani Timoteus. Nama Timoteus ini punya arti sangat bagus, dari dua suku kata time yang berarti menghormati, lalu theos itu berarti Allah, maka Timoteus atau Timoteus atau Timotius ini berarti yang menghormati Allah. Menariknya, dia memiliki darah campuran. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, kita menemukan bahwa ternyata Timotius ini punya papa orang Yunani, penyembah dewa-dewi, sementara mamanya yang bernama Eunike ini adalah orang Ibrani, berarti menyembah Allah yang tunggal, menyembah Allah yang esa, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Dari sini kita sudah bisa menduga bagaimanakah sesungguhnya kehidupan Timotius yang berada di bawah pengamasan orang tua yang berbeda keyakinan. Ini toh di bacaan ini tidak terlihat, tapi kalau saudara membaca latar belakangnya, oh ternyata Timotius kecil ini besar melalui didikan di dua pemahaman keagamaan yang berbeda. Tapi kalau saudara merujuk 1 Timotius pasal 1 ayat 4, pasal 1 Timotius pasal 1 misalnya, di ayat-ayat yang lain saudara akan menemukan khusus di 2 Timotius pasal 1 ternyata mamanya sangat berperan. Eunike dan omanya Lois melakukan banyak hal dan memperkenalkan Timotius pada Taurat dan kebenaran-kebenaran Allah. Jadi dia lebih condong meyakini iman keyahudian. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tiba-tiba pasal 1 ayat 1 secara khusus ayat 1 dan 2 kita menemukan Timotius diakui oleh Paulus sebagai anak angkat. Biasa disebut dengan anak rohani. Dia diangkat oleh Timotius dan dibina dan kemudian menjadi seorang Kristen. Dugaan cukup kuat, awalnya dia beragama Yahudi gara-gara Eunike mamanya dan Lois omanya. Tapi karena berjumpa di Listra dengan Paulus, akhirnya Timotius menjadi seorang Kristen. Saya tidak akan berkisah banyak, nanti saudara akan periksa di kitab Kisah Para Rasul paling banyak dan beberapa surat Paulus menyebut Timotius. Kalau saudara lihat, Paulus mengkadernya luar biasa. Didampingi perjalanan ke Korintus, dia ikut ke Makedonia, dia turut serta dalam semua tanggung jawab pelayanan Paulus. Jadi Timotius muda ini benar-benar dikader. Lihat bagaimana pelayanan sekaligus terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara perhatikan, ini strategi Paulus untuk menghadirkan seorang pelayan yang baru.
Bahkan kalau saudara membaca pasal 1 secara khusus mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, kita menemukan hal yang mengejutkan. Apa itu? Timotius ini kemudian dipercaya untuk memegang satu jemaat yang bernama Jemaat Efesus. Jadi saudara bisa bayangkan, dari cuma ikut-ikutan, di kader luar biasa, dididik, awalnya diperkenalkan pada Kristus, dia jadi orang yang luar biasa. Akhirnya Paulus percayakan, oleh karena kau sudah dapat karunia melalui penumpangan tangan, dia diteguhkan sebagai seorang pelayan, maka dia kemudian menjadi seorang pelayan khusus. Itu pasal 4 ayat 14, yang memimpin jemaat Efesus. Nah, gara-gara mau menyiapkan Timotius memasuki jemaat Efesus, memimpin jemaat Efesus, termasuk memerangi ajaran sesat, Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan wejangan. Wejangan itu ada di 1 Timotius, kitab kita, termasuk yang kita baca. Nah, saya mau kupas sedikit dengan saudara. Bagaimana cara dia memberi wejangan? Dia berbagi cerita, dia berbagi kisah masa lalu. Jadi dia mau siapkan Timotius untuk masa depan dengan cara berbagi kisah masa lalunya. Lihat ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Dia bilang begini, aku bersyukur dikuatkan oleh Allah. Catatan Bapak Ibu, kenapa dia bilang begitu? Karena baru keluar dari penjara. Jadi dia ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Pas dia keluar dari penjara itulah dia tulis surat kepada Timotius. Makanya dia bilang, aku mengucap syukur karena aku dikuatkan oleh Allah. Lihat ya, baru keluar dari penjara, bukan karena dia yang salah, dia tidak kutuk Allah, tapi sebaliknya aku bersyukur karena Tuhan menguatkan. Bukan karena Tuhan membuat saya keluar dari penjara, enggak, aku dikuatkan untuk menanggung kuk ini. Lalu tiba-tiba penggalan di ayat 12 dia bilang begini, dan Tuhan mendapati aku setia. Seakan-akan mau ajarkan begini kepada Timotius, anak rohaniku, ingat baik-baik, dalam pelayananmu Tuhan adalah sumber kekuatan. Kiranya ketika engkau melayani, Tuhan mendapati engkau setia. Itu begitu, dia mengajarkan di ayat yang ke-12 itu tentang bagaimana panggilan pelayanan. Selanjutnya ayat 13. Wah, Bapak Ibu kalau kenal Paulus, saudara harus merujuk Kisah Rasul pasal 8 atau juga pasal 9 tentang bagaimana kurang ajarnya Rasul ini. Dia memang Rasul besar, tapi masa lalunya sampai Paulus bilang, akulah yang paling berdosa. Mengapa? Karena dia yang aniaya gereja mula-mula. Dia juga ialah yang memungkinkan kemudian Stefanus itu mati jadi martir pertama. Oh, jahat sekali. Paulus adalah tokoh di balik pergerakan penganiayaan gereja pada mula-mula. Jadi kalau Paulus bilang aku berdosa sekali, memang kurang ajar dia. Masa lalunya begitu gelap Bapak Ibu. Tapi ini saya mau bilang, justru karena aku berdosa, lihat ayat yang ke-14 dan 15. Aku yang paling berdosa ini, aku dapat kasih karunia Allah dan dia memungkinkan aku diselamatkan. Saudara lihat, seakan mau mengatakan begini kepada Timotius waktu itu. Di masa laluku, dia bilang begitu. Di masa laluku yang gelap, Tuhan tidak lihat siapa aku di masa lalu, tapi melihat aku untuk mampu melayani. Seakan memberi pesan kepada Timotius, ketika kau pegang jemaat Efesus, Tuhan tidak lihat kau punya umur berapa, semudah apapun engkau berkarya, kan masih muda nih Timotius ini, tapi aku memampukan engkau untuk mengerjakannya. Jadi di balik perkataan masa lalu ada semangat yang mau dikuatkan supaya Timotius kuat menghadapi Efesus yang luar biasa dengan ajaran sesat. Terakhir Paulus bilang, akulah contohnya, si pendosa yang diselamatkan tapi yang dipanggil untuk berkarya. Tidak secara tidak langsung Paulus mau bilang ke Timotius di ayat 16, jadilah teladan, jadilah contoh pada karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu, saya kira demikian saja firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Ada satu cerita ilustrasi yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada seorang anak masih sekolah minggu dan masih kecil. Siapa namanya, mau kasih contoh bagus. Sebut saja namanya Kenan, biar gampang saya ingat. Tiba-tiba
nggak tahu bagaimana, dia lagi ngobrol dengan papanya, dan dia ngomong begini tiba-tiba, "Papa, kayaknya Kenan pingin kawin." Bapak Ibu, anak sekolah minggu ngomong begitu, anak kecil ngomong begitu, mengagetkan papanya. Kok bisa? Tapi papanya tahu ini kan polos anak-anak, langsung tanya, "Memangnya kau mau kawin dengan siapa?" Dia langsung bilang, "Aku mau kawin dengan Oma." Papanya kaget, "Hah? Jangan, nggak boleh. Masa kamu kawin dengan mamanya papa? Kan Oma itu mamanya papa." Terus si Kenan ngomong begini, "Loh, kok nggak bisa? Kok nggak boleh? Tapi kok papa boleh?" Dia bilang begitu. Papanya nanya, "Loh, boleh gimana? Tuh, papa kawin dengan mamanya Kenan. Masa Kenan nggak bisa kawin dengan mamanya papa?" Soal kepolosan. Ini soal anak-anak yang berpikir apa yang dia lihat dan langsung tanpa pikir langsung mengucapkan sesuatu. Atau anak-anak yang masih kertas putih, yang kalau dicekoki salah akan salah, tapi kalau dicekoki baik adalah baik. Nah, hari ini kita memperingati 61 tahun pelayanan. Belajar dari Paulus yang cekoki sesuatu yang benar. Ketika seorang anak muda bernama Timotius yang bisa saja menjadi seorang penyembah dewa karena papanya Yunani, atau bisa saja menjadi pengikut agama Ibrani, bisa saja. Tapi berjumpa dengan Paulus, diatur dan diarahkan supaya yang polos ini menemukan Tuhan yang benar. Di Listralah kemudian Timotius menerima Kristus melalui Paulus. Saya mau katakan begini kepada saudara, kalau 61 tahun hari ini kita syukuri pelayanan anak, kita dipanggil untuk membuat Timoti baru, Timotius baru ini, orang-orang yang menghormati Allah ini dari namanya, menjadi pribadi yang menghormati Allah sesungguhnya. Dengan berbagai cara, Bapak Ibu, kalau Paulus berkisah tentang masa lalunya, kalau Paulus dengan senang hati mengutus Timotius mendampingi dia, langsung tiba-tiba kasih pekerjaan besar buat dia, itu strategi untuk membuat Timotius ini menjadi besar dalam tanggung jawab pelayanan. Maka hal yang sama saya mau bilang begini kepada saudara, orang tua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Waktu syuting saya bilang anak-anak harus ikut. Nah, saya mau bilang ketika anak-anak saudara sedang duduk di depan saudara atau satu ruangan dengan saudara saat ini, perhatikan baik-baik. Merekalah masa depan gereja. Sebagaimana Paulus sadar, Timotiuslah masa depan pelayanan. Dan harus disiapkan, harus dikader, harus diisi. Kertas putih itu berwarna indah bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan hal yang pertama kepada saudara, khususnya orang tua. Engkau punya tanggung jawab besar seperti Eunike dan Lois yang menyiapkan kemudian seorang Timotius menjadi pribadi muda yang memimpin jemaat besar, yaitu Efesus. Saudara punya tanggung jawab itu. Bagaimana caranya? Saya kira cara yang dipakai oleh Paulus bagus, berbagi kisah masa lalu. Mohon maaf, saya kira kita perlu bertanya ulang. Metode ini metode orang lama, metode ini metode orang dulu. Tapi bagi saya metode orang dulu dan orang lama ini masih berfaedah. Mama saya hobi berkisah tentang masa lalu, termasuk papa saya berkisah tentang masa mudanya seorang Hindu dan kemudian menjadi Kristen. Dan itu memotivasi saya juga sampai kemudian menjadi pendeta. Maaf saya mengatakan tentang saya demi kemuliaan Tuhan, tidak menyebut Nyoman Jepun, tapi demi kemuliaan Tuhan untuk jadi contoh ini. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Engkau perlu berkisah kepada anak-anakmu yang hobi pegang gadget sekarang dan didukung oleh kebutuhan sekarang. Tidak bisa melepas itu gadget karena mereka belajar online dan seterusnya. Tapi engkau harus punya strategi bagaimana supaya anak-anak ini mengenal Tuhan melalui masa lalu saudara, melalui kisahmu tentang Allah yang luar biasa. Beri waktu, mama papa, beri waktu supaya anak-anak itu paling tidak 30 menit duduk dengan orang tua, dan orang tua mulai berkisah tentang Tuhan. Oh, sekolah minggu belum bisa menjangkau sekarang Bapak Ibu, Pelkat PA belum bisa pelayanan sekarang. Kami sedang mengatur dengan tim IT bagaimana supaya anak-anak kita terlayani di beberapa waktu ke depan. Orang tua punya tanggung jawab itu. Siapkan anak-anak.
jangan mereka besar dengan gadget tanpa topangan orang tua untuk berkenalan dengan kemuliaan Allah. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kepada kita pun dipanggil demikian. Bersama dengan Timotius yang dikader luar biasa oleh Paulus untuk tanggung jawab besar, saya mau tutup firman Tuhan ini, mau katakan begini juga, bahwa sudah saatnya tongkat estafet pelayanan ini disiapkan untuk generasi-generasi yang lebih muda. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, tapi saya mau informasikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti video penuntun ibadah di kanal YouTube ini. Kami memiliki tim IT full team yang hadir saat ini, anak-anak muda yang sedang disiapkan di garda depan di masa COVID, di masa membutuhkan teknologi, dan mereka melek teknologi. Mereka lah yang di depan, yang menentukan pelayanan GPIB atau Gereja Tuhan jalan atau tidak di kondisi banyak dari kita yang kurang mampu di tengah memanfaatkan teknologi. Maka saatnya juga para Timotius di gereja dibekali, paling tidak diberi pemahaman bahwa gereja ini Tuhan percayakan untuk generasi mereka di era 4.0. Oh, ini anak-anak muda punya bagian ini. Di dunia teknologi mereka yang kuasai. Mereka lah Timotius yang sedang dipakai Allah. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini, mau bilang begini, gereja Tuhan, ayolah engkau harus terbuka untuk beri ruang pada anak-anak muda ini berkarya secara kreatif menurut era mereka, menurut kemampuan mereka, supaya melalui mereka dan Tuhan pakai mereka, nama Tuhan dimuliakan. Timotius ini juga mampu berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, bersama dengan seluruh umat Tuhan, warga Jemaat GPIB, kami angkat hati kami bersyukur untuk kasih dan sayang Tuhan yang kami lalui dan jalani sepekan lamanya, istimewa di hari ini, tepat berusia 61 tahun, gerak pelayanan kategorial, pelayanan anak GPIB, yang hari ini melalui ibadah hari Minggu kami syukuri. Kami mau berdoa dan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bersama dengan seluruh pengurus dan pelayan Pelkat PA dalam berbagai tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Istimewa di masa pandemi ini, beberapa kreativitas harus dibatasi dan terhalang melayani anak-anak ini.
dan kami lagi memikirkan cara-cara yang luar biasa yang perlu disiapkan agar generasi penerus ini tidak terhenti dilayani dan disiapkan sebagaimana Paulus tidak berhenti menyiapkan Timotius. Maka berilah kami semua hikmat Tuhan, para pelayan PA dan pelayan teruna, mereka yang nantinya menentukan tanggung jawab generasi ke depan dalam persekutuan ini. Berkati juga mereka yang dipercaya memanfaatkan teknologi di era digital ini, di masa pandemi, ketika pelayanan langsung tidak bisa dikerjakan dan virtual harus dilakukan, agar kami menemukan solusi yang tepat supaya kertas putih bagi anak-anak kami terisi dengan warna-warna yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan semangat kepada seluruh pengurus dan pelayan PA secara khusus dalam kreativitas mereka memikirkan berbagai cara melakukan pelayanan. Teruslah mereka semangat untuk memahami panggilan ini adalah panggilan Tuhan dalam karya layan di pelayanan anak, hingga ke depan melalui mereka karena Tuhan namamu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sepekan sudah kami lewati dan pekan baru sudah Tuhan anugerahkan. Di minggu yang baru ini kami menyiapkan beberapa hal. Anak-anak kami masih studi secara online, belajar tidak di sekolah di rumah, tapi melakukan melalui online dan sedang diupayakan banyak hal untuk masa depan mereka. Beberapa anak kami sudah selesai, bahkan kami dengar di wisuda. Ada beberapa juga yang baru saja diterima di berbagai universitas setingkat perguruan tinggi, atau beberapa baru saja mendapatkan pekerjaan. Namun tidak sedikit beberapa yang barangkali sedang mengalami kegagalan. Siapapun mereka, untuk anak cucu kami berdoa dan memohon kepadamu. Bapa, berkatilah anak-anak kami, berikanlah mereka ketabahan, tapi juga semangat dan roh takut Tuhan. Berkati masa depan mereka, dimanapun, di sekolah apapun, dan berbagai target pekerjaan yang mereka rindukan. Buatlah mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada tantangan, kiranya mereka tetap semangat untuk terus berkarya. Masa depan mereka terjamin karena Tuhan. Hamba berdoa untuk berbagai usaha pekerjaan yang kami buat bersama keluarga, usaha dan bisnis yang kami bangun, berbagai hal yang sedang kami upayakan di kondisi new normal ini, berbagai kebutuhan ekonomi, finansial yang kami butuhkan untuk satu pekan kehidupan bahkan seterusnya. Bukalah tingkap berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Di berbagai profesi apapun kami berupaya untuk mencari nafkah. Berkat ada pada Tuhan, limpahkanlah untuk kami di tiap usaha kerja yang kami buat dan lakukan. Bapa, terima kasih untuk mereka yang sedang sakit, untuk mereka yang sedang bergumul saat ini, untuk mereka yang sedang mengalami sukacita iman karena ketambahan usia setahun, untuk mereka yang sedang berduka, untuk mereka yang sukses dalam usaha, promosi apapun mereka dapat dalam pekerjaan, di dua warna kehidupan yang mereka alami, susah dan senang, sukacita maupun persoalan. Tuhan, Engkaulah hadir untuk membuat yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang bertambah usia mereka diberkati di usia baru, dan sukacita mereka sempurna di masa depan yang Tuhan jamin, di hasil pekerjaan, di apapun yang disyukuri saat ini. Supaya di dua warna kehidupan ini kami tahu Engkau selalu ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Akhir syafaat ini kami membawa semua orang yang bekerja di belakang layar untuk terselenggaranya dan ditayangkannya video penuntun ini. Tuhan berkati tim kreatif, tim IT dalam berbagai upaya dan semangat mereka untuk melayani Tuhan melalui media seperti ini. Kiranya juga dengan kasih setia Tuhan, kekuatan, kesehatan tetap Tuhan anugerahkan. Bersama dengan para presbiter bertugas, pemandu lagu, pemain musik, anak-anak PA yang tadi mengisi pujian, ingatkanlah kami bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidaklah sia-sia. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara jemaat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup ex Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Efata DKI Jakarta. Bersyukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung bunda, waktu aku dibentuk, Tuhan telah menolong daku sepanjang umur hidupku. Temukan semuanya menyenangkan hatiku. Mau bersyukur kepada Tuhan, maka kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya, yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Syukur memuji
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dengan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Memberi persembahan syukur. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, saat ini kami kembali datang membawa ke hadapan-Mu persembahan yang terbaik untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama, termasuk bagi pelayanan jemaat anak di GPIB ini. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta 6 September 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: Angka Romawi 1, berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Pniel Palembang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Kristina Toisuta Pati Nasrani, almarhumah jemaat sektor 4, almarhumah sektor 2 pada usia 78 tahun pada hari Kamis 27 Agustus 2020.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Angka Romawi 2. Peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Diberitahukan kepada Jemaat GPIB PNIL Palembang akan dilaksanakan peralihan anak layan Pelkat PA ke PT yang namanya tertulis antara lain: 1. Mutiara Friska Putri Larumunde. 2. Agi Ruth Naomi Samosir. Gerald Lino Rumbaya. 4. Yakonia Ariandi Artuena Loluluan. 5. Samuel Bangun. Angka Romawi 4. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 19 September 2020 bagi pasangan Saudara Firdis Arung Tiranda, anak dari Bapak Toban Tiranda dan Ibu Alma Nanlauda, warga Jemaat GPIB PNIL Palembang Sektor 3, dengan Saudari Nela Gostanti, anak dari Bapak Luther Tato dan Ibu Dorcas Sangga, warga Jemaat GPDI Maranatha Cakra Negara Lombok NTB. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang, Pendeta Inyoman Jepun MTH. Angka Romawi 5. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat PNIL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Angka Romawi 6. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat melalui nomor rekening GPIB PNIL Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tercipta hanya untukku, Kau penolong. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saat ini kalau dalam ibadah biasa sebelum COVID kita ada penyerahan tanggung jawab pelayanan kepada anak-anak, pelayan anak yang memiliki usia PT yang harus diserahkan ke pelayanan teruna, maka akan dilakukan secara virtual. Saya mengundang pelayan PA
untuk membacakan berita acara penyerahan. Berita acara peralihan anak layan Pelkat PA ke PT. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, dalam ibadah hari Minggu Jemaat GPIB Peniel Palembang yang bertempat di gedung gereja pada pukul 9 WIB akan diadakan peralihan anak layan Pelkat PA ke PT. Bersama ini kami pengurus dan pelayan Pelkat PA menyerahkan anak layan Pelkat PA untuk dibina pada pelayanan kategorial Persekutuan Teruna atau Pelkat PT yang namanya tertulis 1. Mutiara Friska Putri Larumunde. 2. Anggi Ruth Naomi Samusir. 3. Geraldino Rumbaya. 4. Jekonia Ariane Atuena Lololuan. 5. Samuel Bangun. Palembang 6 September 2020. Pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak Jemaat GPIB Peniel Palembang, Yeni Kipu Ketua, Esther Lusria Silalahi Sekretaris. Mengetahui Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang, Pendeta Inyoman Cepun MTH Ketua. Kepada anak-anakku yang baru saja diserahkan tanggung jawab untuk beralih pelayanan di pelayanan Persekutuan Teruna, selamat di tempat pelayanan yang baru di jenjang pelayanan kategorial usia Persekutuan Teruna. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dan kesiapan kita mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Pencipta
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejahtera, ramaikan hari cerah, sepasti matahari terbit, obati hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesah, sadari kasihnya, jadi senyum terbesar, alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira, merdunya bunyi kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih, jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita, tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita, lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi yang kadang sulit diredam, bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness surrounds you. He came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days, pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi, ayah, karena kasihnya ku berbahagia. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Irama pantai dalam ketukan santai, beban hidup curam pun terasa landai, ingin ku nyanyikan untuk selamanya, ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku, ada karyamu di dalam hidupku, senandungkan lewat tiap detak jantungku, berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Check mic 1, 2, 2 to the 3. Ayo ikut bernyanyi, jangan diam sendiri. Uye, uye, ini musik reggae, mari bersorak teman. Ayo sekali lagi, hidup memang ribet, penuh rintangan, kadang banyak aturan, banyak larangan, tapi jangan takut, jangan ragu. God on my side, everything's alright. Watch the sun rise so beautiful, when it sets so wonderful, look at life so colorful, so stop living and act a fool. I will live my life as living sacrificing, I would end up living in paradise.
I will keep singing